Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isfani Zahra, NPM 227533020. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu mempraktikkan steganografi dan watermarking. Jadi sebelum kita masuk ke praktiknya, kita cari tahu dulu apa itu steganografi dan watermarking. Jadi steganografi itu adalah seni dan ilmu dalam menyembunyikan informasi. Jadi pesan ini itu rahasia, jadi seolah-olah tidak ada. Jadi kita itu ada satu objek, semisalnya itu foto, dan objek itu tuh terlihat tidak ada apa-apa, padahal di dalam foto tersebut ada informasi yang sudah kita buat itu sendiri. Jadi cara kerja steganografi ini nih memanfaatkan media digital seperti gambar, audio, dan video. Jadi di media digital ini tuh dia akan terjadi pesan rahasia disisipkan ke dalam media tersebut dengan cara yang sangat halus. Di sini saya memakai media online Celux, GitHub, Steganography online. Dan di sini ada dua kode, ada encode dan decode. Nah, untuk langkah dalam steganografi online ini terdapat dua opsi, yaitu encoder dan decoder. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengenkode sebuah gambar. Pertama itu mengenkode sebuah gambar. Jadi kita pilih gambarnya bebas, misal kita gambar yang ini aja. Ini saya gambar screenshotan tugas saya. Tidak ada kanan choose file, kita klik choose file di sini. Yang kita akan masukkan ke dalam foto tersebut. Kemudian di sini ada enter your message here. Jadi nanti ketika kita ketik di sini akan masuk ke dalam pesan yang kita ketik di sini akan masuk ke dalam gambar yang sudah kita pilih tanpa muncul di gambar ini gitu. Jadi bakal muncul tapi dia rahasia gitu. Misalnya kita ketikkan tugas sistem informasi, misalnya kemudian kita encode. Gambarnya itu ada original yang belum kita encode. Di dalam gambar ini ada tiga gambarnya itu ada original yang belum sama normalize. Encode, ada normalize, dan ada yang gambar yang tersembunyikan pesan rahasia. Nah, untuk yang tersembunyikan, jadi ini gambar terakhir ini dia gambar yang sudah ada pesan rahasia yang sudah kita buat sebelumnya. Tersembunyikan pesan rahasia ini kita tinggal klik kanan, kita save image as. Ini download aja ya, edit picture aja, tunggu satu. Masukkan ke dalam stega dari di sini, tertulis di sini encode. Sudah download. Nah, kalau sudah terdownload, kita tinggal masuk lagi ke option decoder. Kita pilih lagi gambar yang option decode. Kita pilih encode tadi. Cari, nah, sudah dapat encode. Kita pilih gambar yang sudah kita encode tadi. Ini kita pilih di input. Sudah ada gambarnya, kita tinggal langsung saja mengklik tombol decode ini. Nah, ada terdapat nanti sebuah hidden message, yaitu
yang merasakan. Nah, kemudian di sini tampil hidden message, yaitu tugas keamanan sistem informasi. Jadi pesan ini terlihat karena sudah kita buat sebelumnya di encode. Kalau kita masukkan ke dalam encode tadi, yaitu saya sedang berada di pantai. Baik, sekian dari saya untuk baik, ini adalah contoh dari steganografi tersebut. Kemudian selanjutnya kita akan mencontohkan di watermarking. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang watermark di the word. Jadi di sini Pak, saya tidak word saya lagi tidak bisa digunakan, jadi saya akan menggunakan Word online. Tapi di sini Word online-nya tidak ada inbar desainnya, jadi kita menggunakan contoh gambar dari Google aja. Tapi saya dijelaskan di sini. Jadi nanti di sini tuh di bar Word itu kan pasti ada di sini, ada home, insert, design, back layout, reference, mail, list, review, dan view. Jadi kalau misalkan kita mau membuat watermarking di Word, itu kita masuk ke dalam desain ini terlebih dahulu, kemudian kita ada tulisan watermark. Di sini ada tulisan watermark dan muncul kayak pilihan watermarknya yang ingin kita gunakan, yaitu picture watermark. Jadi biasanya tuh tulisannya tuh picture watermark itu kayak, jadi kita milih gambar untuk dijadiin watermark di Word tersebut. Kemudian kita pilih picture, kemudian select gambarnya yang mau kita masukkan, contohnya atau gambar logo kampus atau apa. Kemudian kita klik OK, dan dia akan otomatis muncul di seperti ini. Contohnya seperti ini, yang win point ini. Kalau misalkan kita sebelumnya kita menggunakan logo, jadi nanti masuk di belakang tulisan yang sudah kita ketik gitu. Jadi dia akan kayak gini contohnya. Dan watermarking di Word ini juga bisa kita lebih perjelas atau bisa dipudarkan lebih kecil gitu pewarnanya atau apanya. Jadi saya menggunakan contoh saja di sini. Semoga penjelasan saya bisa dipahami. Dan sekian penjelasan tentang watermarking. Baik, sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang watermarking dan steganografi. Selanjutnya kita akan menjelaskan malware. Malware itu sendiri singkatan dari malicious software atau perangkat lunak berbahaya. Nah, malware ini adalah program komputer yang dirancang secara khusus untuk menyusup ke sistem komputer tanpa izin dengan tujuan untuk merusak, mencuri data, dan menghancurkan sistem gitu loh. Kemudian di sini jelaskan teknik dari cara mengatasi malware itu sendiri. Jadi cara mengatasi malware ini sendiri itu ada beberapa. Yang pertama itu pemindaian menyeluruh. Jadi lakukan pemindaian menyeluruh pada sistem Anda menggunakan perangkat lunak antivirus yang terpercaya. Kemudian boot dalam safe mode. Jadi memulai komputer dalam safe mode dapat membatasi program yang berjalan dan memudahkan dalam menghapus malware. Kemudian daftar program. Periksa daftar program yang terinstal di komputer Anda. Kemudian pengaturan awal atau reset browser Anda ke pengaturan awal untuk menghapus ekstensi atau cookie dan data lain yang mungkin terinfeksi. Ganti password. Kemudian ubah password. Selanjutnya lindungi data. Nah, lindungi data ini sebelum melakukan tindakan apapun, pastikan Anda telah membuat backup data penting Anda. Nah, cukup untuk jenis teknik, jelaskan teknik cara mengatasi malware-nya. Kemudian ada jenis-jenis malware.
Jenis malware di sini ada ya banyak sih, lumayan. Di sini ada virus. Jadi jenis virus malware ini paling umum yang menempel pada program lain dan menyebar ketika program tersebut dijalankan. Terus worm, malware yang dapat mereplikasi diri sendiri dan menyebar melalui jaringan tanpa bantuan pengguna. Yang ketiga, Trojan horse, program yang menyamar sebagai program yang berguna tetapi sebenarnya mengandung malware. Jadi berbahaya gitu. Spyware, program yang mengumpulkan informasi tentang aktivitas penggunaan komputer tanpa sepengetahuan mereka. Kemudian adware, program yang menampilkan iklan secara otomatis. Terus ransomware, malware yang mengenkripsi file pengguna dan meminta pembayaran tebusan untuk mengembalikan akses ke file tersebut. Rootkit, malware yang menyembunyikan keberadaan malware lain dan memberikan akses administratif ke sistem. Botnet, jaringan komputer yang diinfeksi dan dikendalikan dari jarak jauh oleh hacker untuk melakukan serangan cyber. Kemudian keylogger, merekam setiap penekan tombol pada keyboard. Scareware, program yang menampilkan pesan palsu tanpa masalah pada komputer untuk menginduksi pengguna pembeli perangkat lunak palsu. Itu merupakan beberapa jenis dari malware itu sendiri. Saya mau menjelaskan tentang sedikit tambahan untuk penjelasan watermarking, yaitu ada, jadi watermarking ini mempunyai teknik. Jadi teknik watermarking itu ada dua. Yang pertama itu watermarking spasial, yang kedua watermarking transformasi. Jadi kalau yang pertama ini melibatkan modifikasi langsung pada piksel-piksel gambar dan video. Nah, yang kedua, yang transformasi itu melibatkan transformasi gambar atau video ke domain lain. Jadi itu semua penjelasan tugas keempat dan kelima keamanan sistem informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.